izin memperkenalkan diri. Nama saya Dinda Ayu Lestari. Nama saya Nabila Febiani. Kami di sini akan memaparkan materi SMA, yaitu teks eksplanasi. Selamat menyaksikan dan menyimak ya teman-teman. Pengertian teks eksplanasi. Teks eksplanasi adalah teks yang berisi tentang proses mengapa dan bagaimana kejadian-kejadian alam, sosial, ilmu pengetahuan, budaya, dan yang lainnya dapat terjadi. Suatu kejadian, baik itu kejadian alam maupun kejadian sosial yang terjadi di sekitar, selalu memiliki hubungan sebab, akibat, dan proses. Teks eksplanasi memiliki beberapa ciri, antara lain yang pertama, informasi yang dimuat berdasarkan fakta atau faktual. Yang kedua, hal yang dibahas yaitu suatu fenomena yang bersifat keilmuan atau berhubungan dengan ilmu pengetahuan. Yang ketiga, sifatnya informatif dan tidak berusaha memengaruhi pembaca untuk percaya terhadap hal yang dibahas. Yang keempat, menggunakan kata penanda urutan. Dan yang terakhir, fokus pada hal umum atau generik, bukan partisipan manusia. Contoh, tsunami, banjir, gempa bumi, hujan, dan lainnya. Lalu selanjutnya struktur teks eksplanasi. Struktur teks eksplanasi dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama itu pernyataan umum. Berisikan pernyataan umum mengenai atau tentang topik yang akan dijelaskan pada proses-proses terjadinya atau proses keberadaan. Lalu yang kedua urutan sebab akibat. Berisi penjelasan mengenai proses terjadinya fenomena yang disajikan secara urut atau bertahap dari yang paling awal sampai yang paling akhir. Lalu yang terakhir interpretasi, berisi kesimpulan dari topik yang telah dijelaskan. Kaidah kebahasaan teks eksplanasi. Yang pertama, fokus pada hal umum atau generik, bukan berfokus pada partisipan manusia atau non-human participants. Contohnya, tsunami, banjir, gempa bumi, hujan, dan udara. Yang kedua, menggunakan istilah ilmiah. Yang ketiga, menggunakan verba material serta verba relasional atau kata kerja aktif. Yang keempat, menggunakan konjungsi waktu dan kausalitas atau sebab akibat. Contohnya, sehingga, pertama, jika, bila, sebelum, dan kemudian. Selanjutnya, menggunakan kalimat pasif, dan yang terakhir bersifat informatif. Lalu selanjutnya langkah-langkah menyusun teks eksplanasi. Yang pertama, menentukan topik yang menarik. Tentukan fenomena alam, sosial, atau budaya yang ingin disajikan. Misalnya, proses terjadinya pasang surut air laut. Yang kedua itu membuat rancangan kerangka teks. Buatlah kerangka karangan berdasarkan struktur teks eksplanasi, yaitu identifikasi fenomena, penggambaran rangkaian kejadian, dan ulasan. Yang ketiga yaitu mengumpulkan referensi. Cantumkan fakta dan data yang kamu kumpulkan pada bagian penggambaran rangkaian kejadian. Yang keempat, mengembangkan teks. Kembangkan kerangka karangan hingga menjadi teks eksplanasi yang utuh. Lalu yang terakhir, menyunting teks. Periksa dan baca kembali teks yang telah kamu buat. Suntinglah jika ada kalimat yang tidak sesuai atau kesalahan dalam penulisan. Sekian dari kami, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.